Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, kita akan menjelajahi kisah luar biasa tentang para nabi, tidak hanya mengenai perjuangan mereka dalam menyampaikan wahyu, tetapi juga fakta menarik tentang fisik mereka, khususnya tinggi badan yang luar biasa. Tahukah kalian, Nabi Adam diciptakan Allah dengan tinggi menjulang mencapai 60 hasta, kira-kira 27,5 meter. Bayangkan, setinggi gedung 7 lantai. Bagaimana dengan Nabi Nuh, Nabi Musa, dan tentu saja, bagaimana postur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu akan kita bahas dalam kisah penuh hikmah ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan sempurna. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa tinggi Nabi Adam mencapai 60 hasta, yang jika dikonversikan ke dalam satuan meter, kira-kira sekitar 27,5 meter. Bayangkan, tingginya setara dengan gedung 7 lantai. Subhanallah, Allah menciptakan Nabi Adam dalam bentuk yang sangat besar dan kuat. Namun, seiring berjalannya waktu, tinggi manusia semakin berkurang. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin agar manusia lebih sesuai dengan lingkungan dan zaman masing-masing. Yang pasti, penciptaan Nabi Adam adalah salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam. Berlanjut ke kisah Nabi Nuh, beliau dikenal sebagai nabi yang sangat sabar. Bayangkan, beliau berdakwah selama 950 tahun menghadapi kaumnya yang keras kepala dan enggan menerima ajaran tauhid. Bagaimana dengan tinggi badan beliau? Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Nuh masih memiliki perawakan yang mirip dengan generasi awal manusia, yaitu tinggi dan besar. Ada yang memperkirakan tinggi beliau sekitar 10 hingga 15 meter. Dengan tubuh yang gagah dan kokoh, Nabi Nuh tetap menghadapi banyak tantangan dalam berdakwah. Namun tinggi badan dan kekuatan fisik saja tidak cukup untuk menyelamatkan kaum yang menolak kebenaran. Akibat keingkaran mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab berupa banjir besar yang menenggelamkan seluruh kaum yang ingkar. Sementara Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman diselamatkan di atas bahtera besar. Nabi Hud alaihi salam dan kaum Ad. Sekarang kita masuk ke kisah Nabi Hud alaihi salam yang diutus kepada kaum Ad. Kaum ini terkenal memiliki postur tubuh yang tinggi dan besar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan mereka sebagai kaum yang membangun bangunan tinggi menjulang dan memiliki kekuatan luar biasa. Sayangnya, mereka menjadi sombong dan merasa tidak butuh pertolongan Allah. Nabi Hud dengan sabar berdakwah, mengingatkan mereka untuk bersyukur dan tidak menyekutukan Allah, tetapi hanya sedikit yang mau mengikuti ajarannya. Akhirnya, Allah mengirimkan azab berupa angin kencang yang dahsyat selama 7 malam 8 hari, yang memusnahkan kaum Ad dalam waktu singkat. Nabi Musa alaihi salam. Berlanjut ke kisah Nabi Musa, beliau dikenal sebagai salah satu nabi yang sangat kuat, baik secara fisik maupun mental. Dalam sebuah riwayat, tinggi badan Nabi Musa disebutkan jauh di atas rata-rata manusia pada zamannya, sekitar 6 hingga 7 kaki, sekitar 180–215 cm. Salah satu bukti kekuatannya adalah ketika beliau secara tidak sengaja memukul seorang pria Mesir yang menzalimi seorang Bani Israel, hingga pria tersebut tewas.
Nabi Musa segera memohon ampun kepada Allah atas kejadian tersebut. Selain itu, kekuatan beliau juga terlihat ketika menghadapi Fir'aun dan membelah Laut Merah dengan izin Allah untuk menyelamatkan kaumnya. Fisik yang kuat, dipadukan dengan keimanan yang kokoh, menjadikan Nabi Musa pemimpin yang hebat. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita sampai kepada sosok yang paling mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan tinggi badan Rasulullah? Beliau digambarkan memiliki tinggi yang ideal, tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak pendek. Para sahabat menyebutkan bahwa Rasulullah selalu tampak lebih tinggi dari siapapun yang berdiri di sebelahnya. Tinggi beliau diperkirakan sekitar 175 cm, dengan tubuh yang tegap dan proporsional. Postur tubuhnya membuat beliau selalu tampak menonjol, meskipun mungkin ada yang lebih tinggi dari beliau secara fisik. Namun, yang lebih istimewa dari Rasulullah bukan hanya tinggi badannya, melainkan akhlaknya. Beliau adalah sosok yang lembut, sabar, dan sangat mencintai umatnya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Aku rindu kepada saudara-saudaraku." Para sahabat bertanya, "Bukankah kami adalah saudaramu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bukan, kalian adalah sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, tetapi belum pernah bertemu denganku." Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, begitu besar cinta Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Pelajaran dari kisah tinggi badan para nabi. Dari kisah tinggi badan para nabi ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga. Kehebatan fisik adalah anugerah, tetapi yang lebih penting adalah keimanan dan akhlak. Dari Nabi Adam yang tinggi, menjulang Nabi Hud yang menghadapi kaum Ad yang besar tubuhnya, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki akhlak paling mulia, semuanya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita meneladani mereka, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum menutup video ini, kami ingin memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Tujuan kami adalah berbagi ilmu dan inspirasi. Jika ada kekhilafan dalam ilustrasi atau penyampaian, mohon koreksi dan doanya agar kami bisa terus memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.